Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali fi kitab Al-Mustasfa min ilmi al-usul wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa, sebuah kajian kitab usul fiqh yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah sampai pada seri ke-9. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang ada miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-di'amatul ula, yaitu pondasi atau pilar yang paling utama min madarikil uquli, dari cara berpikir untuk menemukan kebenaran secara rasional. Al-haddu adapun definisi, artinya bahwa pilar pertama ini adalah pilar atau pondasi yang paling urgen untuk kita pahami, untuk memperoleh kebenaran-kebenaran secara rasionalitas. Dan tentu bahwa akal atau logika ini tidak akan pernah mendapatkan satu konsep yang benar, ya, kalau tidak menggunakan yaitu definisi. Artinya bahwa definisi inilah yang nanti akan mengantarkan, ya, akan mengantarkan untuk bisa memahami terhadap konsep yang benar dan tepat serta dipertanggungjawabkan. Jadi logika ini akan mendapatkan bantuan dari apa? Yaitu bantuan daripada yaitu definisi atau al-had. Tanpa al-had, tanpa definisi, maka sulit logika ini akan bisa menangkap sebuah kebenaran. Maka ini menjadi pilar utama, sebuah pondasi yang paling prinsip dalam kajian sebuah ilmu yang bersifat analisis seperti logika ini, ya. Kalau tidak kemudian kita harus mengemukakan hal-hal yang prinsip yang diketahui oleh logika ini. Ketika logika kita akan mencari kebenaran terhadap sebuah konsep untuk menemukan sebuah kebenaran yang berasal dari logika ini, maka tentu harus dibantu akal ini. Di antara yang mampu membantu, yang pertama sebagai pilar unggulan, pilar yang sangat mendasar, ya, dalam rangka untuk mencari kebenaran logika ini, biar logika kita tidak salah, maka perlu dibantu dengan sebuah al-had, sebuah konsep yang membatasi terhadap sesuatu yang disebut dengan yaitu al-had atau definisi. Wajib dan wajib, apa takdimuha, mendahulukan akan di'amatul ula. Dalam kajian ini memang di'amatul ula ini menjadi satu yang urgen, memang wajib, harus kita pahami, harus kita dahulukan, harus kita kuasai lebih dulu. Tentu kajian di amatul ula, karena ini kajian tentang al-had, definisi, ya, memahami atau suatu konsep yang membatasi terhadap sesuatu, itu definisi. Dan tentu definisi ini bagian daripada yang tidak terpisahkan dari tasawur, gambaran terhadap sesuatu yang bersifat tunggal.
ya, yang bersifat tunggal atau sesuatu yang berdiri sendiri atau sesuatu yang masih belum berhubungan dengan satu kalimat dengan kalimat lain. Karena bali anna ma'rifatal mufradat, karena di dalam kajian al-had ini, definisi ini itu mengkaji tentang mufradat. Karena mengetahui mufradat li anna ma'rifatal mufradati, karena memahami mufradat ini tatakot dan harus lebih didahulukan, ya, harus lebih didahulukan untuk memahami daripada apa, untuk memahami konsep yang lain. Apa itu lebih dahulukan? Ala ma'rifatil murakkabati, atas pengetahuan tentang murakkab. Artinya begini, sebelum mempelajari kalimat atau konsep yang lebih kompleks atau yang disebut dengan murakkabah, kita betul-betul harus memahami terlebih dahulu arti kata atau istilah tunggal. Dan ini logis, karena pemahaman terhadap sesuatu yang sederhana merupakan dasar untuk memahami sesuatu yang lebih kompleks. Jadi sebelum kita memahami sesuatu yang kompleks dalam bentuk konsep kalimat-kalimat, maka kita harus memahami sesuatu yang sederhana yang terkait dengan tasawur atau mufradat. Wa tastamilu, dan terdiri atau memuat apa had ala fanna ini, yaitu atas dua, yaitu disiplin ilmu. Artinya bahwa di dalam kajian tentang had, al-had definisi, ya, definisi ini loh. Jadi kajian tentang definisi itu ada dua hal yang akan kita kaji. Pertama, ada dua hal, artinya ada dua disiplin ilmu yang akan kita kaji. Pertama, fanun yajri majrul kaulaini, ya, sebuah disiplin ilmu. Fanun yajri, yang berjalan, atau bisa artinya berfungsi. Jadi satu disiplin ilmu yang berjalan mempunyai fungsi terhadap aturan hukum. Artinya nanti akan mengkaji tentang aturan-aturan hukum. Jadi pada bagian disiplin ilmu yang pertama ini akan membahas aturan-aturan dasar atau konon yang dipahami dalam pelajari ilmu ini. Dalam konteks ilmu mantek, ya, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar logika seperti definisi, kaidah, atau prinsip penarikan sebuah kesimpulan. Ini kajiannya lebih kepada kaidah-kaidah. Wa famun yajri majrul imtihanat. Yang kedua adalah disiplin ilmu yajri, yang berjalan atau berfungsi sebagai majrul imtihanat, sebagai bentuk untuk apa ya, semacam pengujian atau penerapan litilkal qawanina terhadap undang-undang tersebut. Jadi perlu diuji, ada ujian-ujian, ada semacam penerapan dari litilkal qawanin ini. Jadi dua ini yang akan kita bahas di dalam mencari kebenaran akal, ya. Kebenaran akal ini, biar akal ini benar-benar akan selalu tepat, ya, maka perlu dibantu dengan apa, dengan definisi. Jadi definisi ini sangat membantu biar konsepnya tepat, jelas, sehingga logika ini tidak akan, ya, sesat lah. Dibantu dengan
dengan al-had, dengan pendefinisian itu. Definisi dalam arti yang sederhana adalah konsep yang membatasi terhadap sesuatu. Itu definisi. Dalam kata lain itu definisi itu sangat banyak sekali ya. Ketika kita bicara tentang apa al-had itu, definisi itu. Nanti kita akan sambil berjalan saya membaca kitabnya ini. Al-fannul awalu, adapun disiplin ilmu yang pertama, fil qawani, ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah atau perundang-undangan. Waya, adapun qawanin itu sitatun, ada 6, dibagi menjadi 6. Al-qanunul awalu, adapun undang-undang yang pertama, aturan yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu annal hadda, bahwasanya definisi, innama yudhkaru, bahwasanya definisi itu yudhkaru, disebutkan jawaban, sebagai jawaban an su'alin, dari pertanyaan-pertanyaan fil muhawarati, di dalam dialektika. Jadi ini kita bicara tentang sebab munculnya definisi itu. Munculnya definisi itu bagaimana? Jadi menurut kaidahnya, ini yang disebut tadi yajri majrul qawanin, kita akan membahas fungsi kaidah ini. Kita akan membahas yang pertama, bahwa definisi itu ya, definisi itu yudhkaru, diterangkan atau dijelaskan, disebutkan jawaban, sebagai jawaban ansu'alim, dari pertanyaan-pertanyaan fil muhawarati, di dalam dialektika, dialog atau di dalam perbincangan. Jadi munculnya pengertian, munculnya pendefinisian itu karena adanya pertanyaan. Jadi didahului oleh sebuah pertanyaan kan, didahului oleh sebuah pertanyaan, biasanya seperti itu. Seperti pertanyaannya mal insanu, satu misal, apakah manusia? Maka dijawab al insanu, manusia adalah hayawanun natik. Nah, ini akan menjadi sebuah definisi kan, bermula dari sebuah pertanyaan. Mal insanu, apa sih manusia itu? Manusia wal hayawanun natik, satu misal. Jadi diawali oleh sebuah pertanyaan. Ada lagi semuanya pertanyaannya, ma at-tufahu, apa sih apel itu? Wa fakihatun hamro au hadro mustadiro zatulub bin abiyat. Jadi apel itu adalah fakihatu hamro, yang disebut dengan apel itu. Ini kan bermula dari sebuah pertanyaan apa? Ya, bermula dari sebuah pertanyaan apa? Apakah apel? Nah, jadi sebuah narasi apel itu kan sebuah tasawur kan, kalimat lafadz kata tunggal kan, yang tidak terikat dengan kata yang lain. Jadi definisi itu berasal dari tasawur, gitu loh. Tasawur, saya sudah jelaskan tasawur apa, tasdik apa di seri sebelumnya itu, biar kita paham ini ya, biar kita paham. Jadi artinya bahwa definisi itu annal hadda, sesungguhnya definisi pada kaidah pertama ini membahas ini loh, bahwa annal hadda, bahwasanya definisi innama yudhkaru, yaitu innama, bahwasanya yudhkaru disebut ya, disebut jawaban, sebagai jawaban an su'alin, dari pertanyaan-pertanyaan fil muhawarati, di dalam dialog. Tadi ada pertanyaan mal insan, al insan hayawanun natik, itu kan bermula dari
pertanyaan dengan menggunakan kata ma tadi itu. Begitu juga pertanyaan matufah, apakah apel itu? Dijawab huwa faqihatun hamra au khadra. Jadi apel itu adalah buah yang bernama merah atau hijau mustadiro yang bulat, dzatulub bin abiyat yang mempunyai tekstur daging yang putih. Ya ini halwun yang manis satu misal. Ini kan berangkat dari tasawur kan definisi itu. Berangkat dari tasawur. Nah, apakah seluruh definisi itu, apakah seluruh pertanyaan itu akan melahirkan definisi? Itu kan pertanyaan juga kan? Kan coba perhatikan bahwa definisi itu disebutkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam dialog, dalam dialektika itu loh. Pertanyaan kemudian adalah apakah seluruh pertanyaan itu akan menghasilkan definisi? Kan begitu. Ternyata wala yakunu, dan tidak ada apal hadu definisi. Artinya bahwa tidak semua definisi itu sebagai jawaban angkuli soalin dari setiap pertanyaan. Tidak ternyata. Jadi tidak seluruh pertanyaan itu akan melahirkan, akan menghasilkan definisi. Bal an ba'dihi, akan tetapi an ba'di dari sebagian pertanyaan doang. Umpamanya begini, kalau tadi jelas kan ma, pertanyaannya menggunakan kata-kata ma. Umpamanya ditanyakan limadha yutiru to'ir, kenapa burung itu kok bisa terbang? Dijawablah kemudian di annahu ladaihi ajnihatu sa'ibu alat tiron. Ya karena burung itu mempunyai sayap yang mampu membantu untuk terbang. Coba diperhatikan. Apakah model pertanyaan seperti ini juga akan melahirkan definisi sih? Ya coba perhatikan coba. Apakah pertanyaan ini akan menghasilkan definisi? Tentu tidak. Karena pertanyaan ini adalah tidak bertanya kepada definisi burung. Jadi di sini itu tidak memberikan satu penjelasan tentang definisi burung kan? Tetapi memberikan sebuah alasan sebab mengapa burung itu bisa terbang. Nah ini yang dimaksudkan bahwa tidak semua pertanyaan akan menghasilkan definisi. Sama halnya ketika orang ditanya tentang kaifa ta'malu sayyara satu misal, bagaimana cara kerjanya mobil itu ya. Kalau nggak ngerti dikira tanya mobil kan. Nah makanya kalau ditanyakan mas sayyara, apakah mobil itu ya. Kalau ditanya kaifa ta'malu sayyara, bagaimana cara kerjanya mobil, oh ta'malu sayyara ya, kerjanya mobil itu bifadlil muharrik ya, alladhi yahulu at-toqoh minal wuqudi ila harakati mekanikiyah, bahwa bagaimana proses kerjanya mobil. Tak malu sayaro, proses kerjanya mobil itu adalah bifadlil muharrik, dengan bantuan mesin ya. Jadi geraknya itu, kerjanya itu dengan bantuan mesin. Alladzi yahulu, yang bisa yuhawilu, yang bisa merubah atau sebuah energi minal wukudi, dari bahan bakar, dirubah ila harakati mekania, menjadi gerakan mekanik. Nah ini pertanyaan kan bukan mempertanyakan definisi mobil kan ya, tetapi lebih kepada kerjanya mobil kan,
bagaimana kerjanya modul itu. Nah ini yang saya maksudkan, bahwa tidak seluruh pertanyaan akan menghasilkan sebuah definisi. Wasu'alu, sementara adapun soal, pertanyaan itu makna lain itu tolabun, itu adalah pencarian atau permintaan, tolab itu. Coba orang bertanya itu kan orang disuruh mencari kan. Saya tanya, umpamanya tanya ini wasual, di mana itu ya, orang yang hilang itu sudah ketemu apa enggak? Ini kan pertanyaan yang menuntut untuk jawaban kan. Jadi wasual itu adapun soal, pertanyaan itu tolabun merupakan satu tolab, permintaan atau pencarian. Ya tolab itu hampir sama lah soal dengan tolab. Dan walahu, dan itu bagi tolab, la mahalata, pasti, matlubun, adapun ada sesuatu yang dicari. Begitu ada mencari, pasti kalau ada kata-kata mencari berarti ada benda atau sesuatu yang dicari. Kalau ada bertanya berarti pasti ada sesuatu hal yang ditanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan itu berarti kan ada sesuatu yang mau ditanyakan. Jadi antara tolab dan matlub itu tidak bisa dipisahkan. Wasiwatun, dan siwo, bentuk kata, sewotnya, bentuk lafaz. Wasiyahu, adapun bentuk-bentuknya atau bentuk-bentuk kata, ya, bentuk-bentuk kata soal, ya, bertanya itu maksudnya. Wal matolibu, adapun beberapa alat yang dibuat untuk bertanya itu kathirotun, banyak. Jadi alat yang digunakan, kata-kata yang digunakan untuk dibuat tanya itu banyak. Walakin akan tetapi ummahatul matolibi, adapun induk dari pertanyaan-pertanyaan itu arbaun, 4. Matlabul awalu, adapun alat yang digunakan bertanya yang pertama itulah adalah ma yutlabu bisi wotihal. Ma yaitu alat yang dibuat untuk bertanya, ma yaitu sesuatu yutlabu yang digunakan untuk bertanya, bisi wotihal dengan bentuk hal. Wa yutlabu, dan digunakan, ya, digunakan untuk bertanya bihadhi siwati, dengan bentuk sewot ini. Sewot apa itu maksudnya? Hal tadi itu amroni, ada 2 hal. Jadi ketika alat yang digunakan untuk bertanya itu bila dalam bentuk hal, maka yang ditanyakan itu, kalau bentuknya hal itu, yang ditanyakan itu 2 hal, 2 model, 2 perkara. Imma asrul wujudi, ada kalanya pertanyaan hal itu adalah untuk mempertanyakan tentang asal wujud, asal wujudnya sesuatu atau asal eksistensinya. Kakaulika, seperti ucapanmu, halillahu ta'ala maujudun, apakah ada Allah itu maujud, apakah Allah itu maujud. Ini kan mempertanyakan dasar wujudnya kan, dasar wujudnya. Jadi menggunakan kata hal, apakah Allah itu ada, itu menggunakan pertanyaan hal. Artinya bahwa hal itu digunakan untuk mempertanyakan terhadap eksistensi wujud. Auyut labu, atau hal itu digunakan, auyut labu atau digunakan, ya, apa halul maujudi,
kondisi atau keadaan wujud wawasfuhu, dan ditanyakan atau mempertanyakan tentang sifatnya maujud. Nah, jadi yang kedua, hal ini digunakan untuk menanyakan. Hal ini digunakan sebagai alat, ya, yang digunakan mempertanyakan keadaan dan sifat. Ya, kaulika seperti ucapanmu, halillahi ta'ala khaliqul basyari, halillahu adakah Allah, apakah Allah ta'ala itu khaliqul basyari, yang menciptakan langit. Ini kan menanyakan tentang halul maujud kan, atau mempertanyakan sifatnya Allah. Wahalillahu wahal Allahu ta'ala mutakallimun wa amirun wa nahayun wa amirun, ya, apakah Allah ta'ala itu mempunyai sifat mutakallim wa amirun, dan mempunyai sifat perintah, wa nahin, dan melarang. Nah, ini digunakan, ya, yang dibuat untuk mempertanyakan keadaan dan sifat ini, itu menggunakan lafadz hal. Al-matlabusani adapun, ya, topik atau alat yang digunakan untuk bertanya yang kedua, itu sesuatu yutlabu yang dibuat bertanya, bisi wotima, dengan menggunakan segot bentuk, yaitu lafadz ma. Wa yutlaku li tolabi salah satu umurin, wa yutlaku, dan digunakan, ya, ma ini digunakan li tolabi salah satu umurin, untuk menanyakan 3 perkara, untuk menanyakan atau mencari terhadap 3 hal ketika menggunakan pertanyaan ma. Al-awwalu, adapun yang pertama menggunakan ma itu ayut laba. Apa ayut laba? Adalah dicari bi dengan ma. Ketika pertanyaan itu dengan ma, yang dicari itu adalah syarhul lafzi, penjelasan lafaz, penjelasan lafaz atau penjelasan kata. Contoh, kama yakulu, sebagaimana seseorang berkata, man la yadril uqara, kepada orang yang tidak mengerti, tidak memahami makna ukor. Jadi ini penggunaannya pakai ma. Ketika ada orang tidak memahami, yaitu makna kata ukor. Pertanyaannya adalah, mal ukor, apakah ukor ini? Nah, ketika ukor ini dijadikan ukor, ya, bagi orang yang tidak ngerti makna ukor, kemudian ukor itu ditanyakan mal ukor fayuqalu, maka diberikan jawaban lahu, bagi man. Ukor itu adalah itu al-khamru, yaitu khamar. Idza kana, apabila ada, siapa man itu ya'rifu, sudah mengenal siapa man lafdzul khamri, akan lafadz khamar. Jadi digunakan lafadz ma dalam kajian kitab usul ini. Ma itu digunakan, ya, kata ma itu digunakan dalam rangka untuk menjelaskan kata atau lafadz, untuk menjelaskan kata atau lafadz dalam bentuk pertanyaan, dan akhirnya nanti menjadi definisi. Atau dalam kata lain seperti contoh begini, malaisu, orang itu tidak ngerti lais, apa lais. Ketika ditanya lais, maka kemudian menjawab al-laisu wal asadu. Lais itu adalah apa? Yaitu macan atau harimau. Cuma dalam konsep ini, seseorang, ya,
itu betul-betul tidak mengerti tentang lais. Ya, begitu ditanya tentang malais, apa sih lais itu, kemudian dijawab al-laisu wal asadu. Itu artinya bahwa pertanyaan dengan menggunakan ma itu dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan lafaz. Tentu penjelasan lafaz itu adalah orang itu sudah mengerti terhadap lafaz itu. Yuk, kalau nggak ngerti lafaznya, ya bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Ya, karena ini antara lafaz ukor dan al-khomru ini jawaban dengan cara apa? Dengan pendekatan sinonim. Jadi menjelaskan makna kata tentang al-laisu atau makna kata daripada apa? Ukor. Ketika ada orang tidak ngerti mal ukor, tidak ngerti ukor, ya, maka kemudian orang itu menjawab ukor itu adalah al-khomru. Tentu orang itu paham terhadap apa? Oh, ternyata ukor itu ada al-khomru. Ya, ini penjelasan secara sinonim namanya. Kalau dalam istilah bahasa Arab adalah mufrodat, padanan kata yang maknanya sama. Nah, kadang-kadang konstruksi definisi itu bisa disusun, ya, mendefinisikan sesuatu itu kadang-kadang susunan definisi itu terdiri atau berasal dari kata yang senada atau dalam rangka untuk menjelaskan daripada kata itu. Contohnya tadi, malaisu, apa sih les? Mal ukoru, apa sih ukor? Ya, maka kemudian dijawab al ukoru al khomru. Ukor itu adalah khomar. Jadi ini sepadan, kata padanan ini atau murotif sama dengan lais, padanan kata dengan al asad. Jadi ini cara membangun sebuah takrif atau definisi itu dengan cara seperti itu, ya. Jadi ada mendefinisikan sesuatu itu pendekatannya menggunakan pemahaman yang sama atau menggunakan kata murotif atau sinonim. Wayut laku, asani yang kedua, sudah. Asani yang kedua itu ayut labadi, gunakan untuk pertanyaan. Jadi ini digunakan ayut laba, digunakan ma itu digunakan apa? Lafdun muharrarun. Ayut laba digunakan bertanya, digunakan bertanya. Lafdun muharrarun yaitu lafaz yang disaring, lafaz yang sudah disaring, sudah melalui verifikasi. Jadi di sini adalah ma itu digunakan untuk apa? Untuk ayut laba. Kalau yang satu itu untuk menjelaskan lafaz, di sini adalah ayut laba lafdun muharrarun. Ma digunakan untuk kata yang sudah disaring, untuk mendefinisikan. Definisi itu dengan menggunakan satu lafaz yang sudah disaring, sudah diverifikasi, sudah diteliti melalui jami'un mani'un, melalui yaitu jami' dan mani. Jadi lafaz-lafaz yang disaring itu adalah lafaz yang jami' dan mani. Tentu bagi Anda yang nggak ngerti gimana sih maksudnya lafaz yang disaring melalui proses jami' dan mani itu, artinya jami' itu begini. Jami' itu maknanya adalah mengeluarkan sesuatu yang harus, yaitu mohon maaf, jami' itu artinya mengumpulkan, mengeluarkan. Jami' itu artinya mengumpulkan segala sesuatu yang harus, ya, yang harus masuk, mengumpulkan
ya sesuatu ya dari kumpulan-kumpulan kata, karena ini yang dibahas ini adalah ungkapan, ya mengumpulkan sesuatu apapun yang memang harus masuk untuk dikumpulkan, ya dimasukkan semua. Sementara jami mani adalah mengeluarkan. Nah ini mani adalah mengeluarkan sesuatu yang memang itu tidak boleh masuk, jadi dikeluarkan, karena ini tidak boleh masuk, kata-kata itu tidak boleh masuk. Jadi pada model kedua, bahwa yang namanya ma itu digunakan untuk apa? Digunakan sebagai lafaz atau kata yang disaring nanti, ya ayut labalafun muharrarun, digunakan untuk lafaz yang disaring melalui proses jami dan mani. Jami itu artinya mengumpulkan seluruhnya dari jenis-jenis kata yang memang harus masuk, sedangkan mani adalah mengeluarkan seluruh dari sebuah ungkapan atau konsep yang memang tidak boleh masuk, dikeluarkan. Ya tamayyazu bihi, ya tamayyazu yang berbeda bi dengan muharrar apa al-mas'ulu anhu, sesuatu yang ditanyakan, min wirihi, dari selain mas'ul, kaifa makana, bagaimanapun adanya al-kalamu kalam, sawaun kana, baik ada apa kalam itu ibaratan sebuah ungkapan, an awaru didatihi, dari sifat-sifat awarid dari zatnya, ya dari zatnya mas'ul, walawazimi, dan sifat-sifat lazimnya mas'ul atau zat al-ba'idati, yang jauh an haqiqati dzatihi, dari hakikat zatnya mas'ul, au haqiqati dzatihi, atau dari yaitu hakikat substansinya atau esensi daripada mas'ul. Artinya begini loh, artinya begini, bahwa ma ini digunakan ma ini digunakan untuk membangun konsep definisi, ya melalui proses jami dan mani. Kalau sudah melalui proses jami dan mani ini, pasti ini definisi itu dikonstruksi dari sifat-sifat, baik itu sifat awarid maupun sifat lawazim. Bukan definisi, bangunan definisi ini bukan tersusun dari, yaitu apa, esensi dari sesuatu itu, bukan itu, tetapi melalui, yaitu melalui sifat-sifat, baik sifat awarid maupun lawazim. Saya contohkan biar tidak bingung kamu. Satu contoh ya, saya akan memasukkan sebuah konsep, contoh yang bisa dan mudah dipahami tentang jami dan mani. Itu pemahamannya bagaimana? Ketika Anda mendefinisikan tentang mal insan, apakah manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Nah, ketika akan mendefinisikan apakah manusia itu, maka di sini ada sebuah pernyataan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Bicara makhluk hidup sesungguhnya bukan manusia kan? Makhluk hidup itu seluruhnya kan? Binatang masuk, ya makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan yang hidup itu juga makhluk hidup, ya ada tanam-tanaman beraneka ragam, afrod, satuan-satuan tanaman yang hidup itu masuk makhluk hidup kan.
Begitu juga satuan-satuan pada hewan yang hidup itu juga masuk. Makhluk hidup kan ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada mentok, ada etik, ya, ada gajah, ada jerapah. Itu kan seluruh makhluk hidup kan. Nah ini namanya jami. Seluruh yang namanya makhluk hidup itu, ya, seluruhnya. Ya, kan. Saya ulangi lagi. Bahwa definisi tentang al-insan, mal-insan, apakah manusia? Umpamanya dijawab manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Kita akan berusaha mencari, menyaring dulu. Namanya muharrar, lafdzun muharrar. Jadi ma ini digunakan untuk ma itu kan tadi kan bertanya kan sebagai alat bertanya, ya, apakah manusia itu kan mal insan begitu, sama dengan tadi, maka dijawab. Nah, definisi jawaban seperti mal ukor, mal lais itu dijawab dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan lafadz dengan lafadz yang lain. Mal ukor maka dijawab yaitu al-qamru. Jadi jawabannya itu adalah padanan kata, padanan kata. Sementara di dalam kajian yang kedua ini pendefinisiannya itu yaitu lafadz yang disaring, yang diteliti, yang diverifikasi melalui jami' dan mani. Jami' dan mani itu pemahamannya apa? Jami' itu adalah mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dikumpulkan. Umpamanya bicara tentang definisi, apakah manusia itu? Manusia itu adalah makhluk hidup yang berakal. Maka kita jami'kan dulu, kita kumpulkan dulu segala sesuatu yang disebut makhluk hidup ini, dikumpulkan dulu. Ada kambing, ada gajah, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, ini masuk ini. Nah, baru kemudian untuk mendapatkan, untuk memadib, untuk membedakan dengan sesuatu yang ditanyakan dengan yang lain, biar jelas ini, maka perlu ada manik namanya, yaitu dibatasi. Dalam pengertian adalah mengeluarkan segala sesuatu yang memang tidak boleh masuk. Yaitu dengan apa itu? Yaitu dengan memadib, dengan membatasi bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Nah, berakal ini nanti akan memanik, ya, mengeluarkan sesuatu yang tidak boleh masuk. Akhirnya begitu bicara tentang apakah manusia itu adalah makhluk hidup yang berakal, maka tidak bisa masuk yang namanya hewan, kerbau, itik, mentok, gajah, jerapah, kuda, tidak bisa. Karena itu di situ ada konsep yang namanya mani. Jami' pertama seperti itu. Kemudian dibatasi, kalau dalam istilah ilmu mantik itu ada fasel, nah, ada fasel, sehingga apa yang disebutkan dengan istilah al-had atau ta'rif adalah perpaduan antara yaitu jenis dan fasel, itu akan melahirkan apa yang disebut dengan at-ta'rif. Ada yang seperti itu ya, pendefinisian. Maka itu setelah sudah dijami, kemudian dimani, itu yatamayazu yang berbeda dengan muharrar. Apa al-mas'ulu, sesuatu yang ditanya, apa al-mas'ulu anhu dari an ghairi dari yang lainnya, sehingga unsur-unsur yang lain itu akhirnya jelas berbeda nanti dengan apa? Sesuatu yang ditanyakan dari yang lain. Sehingga ini menjadi satu definisi yang pas.
Ya, ini yang dimaksudkan dengan jami' dan kemudian memanik dalam rangka yaitu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang memang tidak boleh masuk. Ini yang membedakan dari apa yang ditanyakan dari sesuatu yang lain. Kaifa makanal kalamu, bagaimanapun ya adanya satu kalam itu, sawaun kana, baik ada apa kalam itu ibaratan sebuah ungkapan an awarid dzatihi, dari sifat-sifat awarid dari zatnya apa mas'ul, walawazimihi, dan sifat-sifat lazim yang ditanyakan al-ba'idati, yang jauh an hakikati dzati, dari hakikatnya zatnya mas'ul. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam proses penyaringan kata lafaz melalui proses jami' dan manik dalam rangka untuk membedakan terhadap apa yang ditanyakan dari yang lain dalam bentuk apapun, itu maksudnya rangkaian katanya itu dalam bentuk apapun, baik itu pengungkapannya melalui atau model pendefinisiannya ini pendekatannya melalui awarid. Awarid itu adalah, ini yang perlu dipahami, apa sih awarid itu? Awarid adalah malaisa min dzaruratihi ayyulah zima. Jadi awarid adalah ma sesuatu laisa, yang bukan min dzaruratihi, menjadi keharusan ayyulazima, menjadi keharusan yang selalu berada. Ya, jadi awarid itu memang apa namanya, sesuatu yang menempel, itu sifatnya kadang-kadang bersama dengan zatnya, jadi tidak selalu bersama, ya tidak selalu bersama, sehingga didefinisikan awarid adalah malaisa min dzaruratihi ayyulazima, bahwa arid adalah sifat yang tidak menjadi keharusan untuk selalu bersama dengan zat. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, begitu loh. Seperti perubahan air, kadang menjadi es, kadang mencair, kadang kemudian bisa menghangat. Nah itu namanya arad. Ya seperti itu sifatnya, ya. Arad seperti itu sifatnya. Nah, jadi sesungguhnya bahwa pendefinisian itu, definisi itu bisa tersusun dari pendekatan melalui pendekatan apa ini pendekatan daripada sifat-sifat arad, dan juga bisa melalui pendekatan sifat-sifat lazim, atau digabung kedua-duanya, itu bisa seperti itu, ya. Al-ba'idati, yang jauh an hakikati dzatihi, tentu seperti ini jauh dari pendefinisian yang dikonstruksi melalui definisi dari pendekatan zatnya, ya, karena ini pendekatannya melalui konstruksi definisi ini, yaitu disusun dengan melalui pendekatan sifat-sifatnya. Nah, nanti ini ada coba ini. Ibarati hakikati dzatihi, atau definisi ini bisa diungkapkan melalui esensi atau hakikat, esensi dari sesuatu itu. Bisa jadi kama sayati, bagaimana kama sebagaimana sayati akan datang, apa, yaitu al-farqu, perbedaan baina dzati wal aradi, perbedaan antara dzati dan aradi. Tentu akan juga saya jelaskan. Jadi apa sih yang namanya dzati itu? Kan mesti itu. Dzati itu adalah kullu syai'in dakhilin fi haqiqati syai'i wa mahiyatihi duhulan la yutasawwaru fahmul makna duna fahmihi. Itu namanya zat. Sementara lazim itu apa? Kan tentu ini ada tiga serangkai ini. Ada zat yang menjadi esensi dari sesuatu itu, ya. Zat itu tidak bisa dipisahkan, kan? Zat itu ya
yes, kasarannya itu bendanya itu loh, itu namanya zat. Sedangkan sifat itu adalah sesuatu yang menempel, ada sifat yang namanya lazim, yang menempelnya itu terus menerus, sehingga orang itu sulit membedakan ya membedakan antara zat dan sifat itu namanya sulit dipisahkan. Antara zat dan sifat itu namanya lazim. Seperti orang itu sulit memisahkan antara benda dengan bayangan kan. Seperti halnya juga orang juga sulit memisahkan antara warna hitam, warna dan hitam itu sifat itu. Sehingga didefinisikan bahwa sifat itu adalah fama la yufariqu dzat albatata, bahwa fama la sifat, jadi dzat adalah sifat yang tidak pernah atau tidak pernah berpisah dengan zat sama sekali. Walakinna, akan tetapi fahmul hakikati, pemahaman terhadap hakikat, wal mahiyati dan inti itu ghairu mauqufin alaih, tidak tergantung dengan itu. Sekalipun tidak bisa berpisah, tetapi zat atau esensi atau substansi itu tidak tergantung kepada sifat lawazim ini. Tidak seperti itu ya, jangan salah memahami ini. Seperti saya contohkan gini, seperti adanya bayangan ya, di siang hari bayangan seseorang, di siang hari ya, ketika ketika muncul matahari itu loh, benda itu atau jiwa, badan atau zat ketika kena, zat itu benda lah, benda itu ketika kena sinar matahari maka akan memantulkan bayangan, mengeluarkan bayangan. Nah, bayangan itu kan bayangan daripada benda tadi, zat yang disinari matahari itu namanya amrun lazim, itu sesuatu yang lazim yang sulit dipisahkan. Tetapi berbeda, bayangan dengan zat kan berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Begitu ada bayangan berarti ada zatnya, tapi zat bukan bayangan, bayangan bukan zat, berbeda kan. Itu namanya sifat yang tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa dilepaskan. Itu namanya lawazim, lazim. Nah, definisi ini kembali lagi kepada al-haddu dalam rangka untuk mencari kebenaran atau cara berpikirnya logika ini untuk menemukan konsep yang jelas dan benar melalui yaitu pendefinisian ini. Nah, ini melalui pendefinisian ini ada 3 cara konsep untuk menyusun definisi itu. Pertama, melalui yaitu pendekatan lafadz yang lain atau yang disebut dengan murotif. Yang kedua, pendefinisian itu menggunakan yaitu menggunakan sebuah lafadz yang sudah disaring dengan melalui teori jamik mani. Dari situlah nanti yang akan membedakan sesuatu yang ditanyakan tadi yang akhirnya tidak ambigu, sehingga sesuai dengan apa yang akan didefinisikan terhadap kata-kata itu. Umpamanya satu misal manusia tanpa dibatasi dengan tanpa dibatasi, ketika kita akan mendefinisikan manusia tapi tidak dibatasi dengan makhluk dengan akal, itu nanti membias, itu ambigu, itu nanti ya, tidak bisa memanik, itu namanya tidak bisa membatasi. Kalau diartikan umpamanya manusia adalah makhluk ya, manusia itu adalah makhluk yang makan, satu misal ya, gak salah itu. Mana maniknya itu yang membatasi itu loh. Kalau manusia adalah makhluk hidup yang makan, sementara yang namanya makhluk hidup kan semua yang menjadi makhluk dan hidup, apalagi makan, semuanya makan, maka nggak pas itu, nggak ada maniknya, nggak ada yang batasi, jadi menjadi ambigu maksudnya itu. Nah, ini nanti
bahwa kemudian dibatasilah dengan sifat-sifat itu tadi, ya. Nah, di dalam membangun atau menyusun sebuah definisi, saya katakan lagi tadi ada dengan cara melalui jawaban-jawaban muradif, yang kedua melalui jawaban-jawaban yaitu melalui jami' dan mani'. Tentu jami' dan mani' ini yaitu pendekatannya melalui sifat awarid dan lawazim. Kita lanjutkan kembali karena ini agak lumayan karena kajiannya agak lebih banyak kepada ilmu manteknya ini. Kama sayati sebagaimana akan saya jelaskan al-farqu baina dzati wal aradi, ini sudah jelas barusan saya jelaskan. Kalau zat itu adalah apa? Zat itu adalah apa? Segala sesuatu. Kullu syai'in dakhilin, segala sesuatu yang ada di dalam. Fi haqiqati syai'i, yang ada di dalam hakikatnya, ya, esensinya sesuatu itu, wa mahyati, dan intinya itu dukhulun la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, ya. Apa fahmul makna, memahami makna sesuatu itu duna fahmi, tanpa memahami hal yang tersebut. Artinya begini, untuk memahami kursi, ya, untuk memahami kursi itu tidak bisa, ya, digambarkan pemahaman kursi itu, ya, kecuali dengan kursi itu sendiri gitu loh. Untuk memahami kipas, ya, itu tidak bisa digambarkan, ya, pemahamannya kepada sesuatu yang selain kipas tidak bisa. Ya, aku tuh pernah melihat kipas. Jadi la yutasawwaru fahmal makna duna fahmi, jadi tidak bisa dibayangkan yaitu pemahaman makna itu dengan tanpa memahami hal tersebut. Jadi nggak bisa tanpa memahami hal tersebut. Umpamanya kursi, ya, apa zatnya kursi, ya kursi, kita tidak akan pernah bisa membayangkan, memahami akan apa kursi itu tanpa memahami apa hakikatnya kursi itu loh, sejatinya kursi itu loh. Nah, itu namanya zat. Nah, terkait dengan konstruksi dari sebuah takrif definisi yang dibangun melalui, jadi susunan takrifnya, susunan definisi ini ketika dikonstruksi dari apa itu, yaitu dari sifat-sifat, seperti kakoilil koil, seperti ucapan seorang yang berkata mal khomru, apa sih khomar itu? Bayu kolu, maka dijawab huwa, adapun khomar itu al-ma'i'u, cairan, alladzi yaktifu, yang cairan yang apa namanya mengeluarkan, bisa berarti akan busa, sumayastahilu, kemudian berubah ilal hamudati, kecut, walufatu, dan kemudian disimpan fituni, di dalam botol. Nah, coba dibayangkan, coba. Jadi definisi khomar itu adalah ma'i. Ini yang saya katakan pendefinisian ini contoh yang kedua ini, ya. Contoh yang kedua, bahwa definisi itu disusun yang kedua ini melalui pendekatan jami' dan mani'. Tentu jami' dan mani' itu tidak akan bisa lepas daripada apa? Yaitu sifat awarid dan lawazim. Wal ma'i'u, bahwa definisi khomar, coba sifat tok ini yang menjadi definisinya sifatnya khomar itu al-ma'i. Ma'i itu artinya apa namanya, mencair, cair lah barangnya. Khomer itu barangnya cair. Nah, barang cair itu kalau kita tinjau ini arut apa lawazim? Lawazim kan? Lawazim. Sifatnya khomer itu pertama, lawazimnya adalah ma'i. Jadi jami' ini namanya, ya, jami'. Apa saja yang ma'i itu, yang mencair itu,
bisa kencing kan cair, air, terus perasan buah, bensin, solar itu kan cair semua, itu namanya menjami. Nah, alladzi yakfifu bizabati, yang mengeluarkan, alladzi yakfifu, yang mengeluarkan apa, ma'i bizabati, akan busa. Dan kemudian air atau cairan yang mengeluarkan busa, tentu tidak semua. Air putih nggak mengeluarkan busa kan? Yang masih mengeluarkan busa itu mungkin kencing bisa. Air laut kadang-kadang bisa mengeluarkan busa itu. Nah, summa yastahilu, kemudian berubah ini hamudati menjadi kecut, ini beda ini. Wayubatu, dan kemudian disimpan fituni, di dalam botol. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa definisi ini dikonstruksi, dibangun dari sifat awarid dan sifat lawazim. Sudah saya jelaskan bahwa apa yang disebut dengan sifat lawazim, sifat lawazim adalah sifat la yufariqu dzat, sifat yang tidak bisa, artinya tidak berbeda, tidak bisa dibedakan, ya, tidak berpisah dengan zat, selalu bersamaan dengan itu, ya. Tetapi yang namanya esensi, hakikat tidak tergantung kepada dia loh. Seperti saya contohkan tadi, bayangan itu tidak bisa menentukan benda, bayangan benda, bayangannya tidak bisa menentukan benda, bayangan benda-benda. Begitu maksud saya. Jadi bahwa yang dimaksudkan, nah ini ada penjelasan. Wal maksudu, adapun yang dimaksud, Allah yuta'aradu, tidak diungkapkan li hakikati dzati, terhadap hakikat esensi daripada khomer. Definisi di atas itu tidak ada apa ya, hakikat khomernya tidak ada. Ya, esensi khomarnya itu. Akan tetapi di situ itu yujma'u, dikumpulkan penjelasannya itu min awaridi, yaitu dikumpulkan, dibangun definisinya itu min awaridi, dari apa? Dari susunan sifat-sifat awaridnya khomer, sifat-sifat awarid yang ada pada khomer, dan walawazimi, dan sifat-sifat lazimnya yang ada pada khomer. Apama sesuatu yusawi, yang sama bijumlah hati dengan jumlahnya ma'al khomro ke khomar. Akhirnya dikiaskan lah. Di situ dilihat sifat awarid dan sifat lawazim yang ada pada khomer itu apa saja. Mari kita tengok. Oh, berarti sifat lawazimnya itu al-ma'i. Berarti di situ dijami dulu. Jami mengumpulkan semua sifat-sifat yang memang harus dimasukkan di situ. Ma'i itu bisa kencing, air, kencing, apalagi minyak gas, oli, itu ma'i. Nah, alladzi yakdifu bizabat ini, ya ini yang kemudian mengeluarkan busa, kemudian berubah menjadi kecut, ini namanya arad. Dari air kok kemudian berubah, itu namanya arad. Kemudian dipendem, disimpan di dalam botol. Jadi lawazimnya itu ma'i, yang namanya khomar itu pasti berupa cair, itu lawazim. Sedangkan aradnya adalah dia bisa berubah, ya, menguap menjadi busa dan kemudian berubah kecut itu, dan kemudian disimpan di botol. Maka itu wal maksudu alla yuta'aradu, bahwa yang dimaksudkan tidak disinggung-singgung di dalam definisi ini li hakikati dzati, terhadap hakikat zatnya khomar. Berarti kalau tidak disinggung sama sekali ketika mendefinisikan khomar, kok tidak disinggung sama sekali hakikatnya, oh berarti di situ
pendekatannya melalui apa? Bal yujma'u, akan tetapi dikumpulkan ya, min awaridihi, yaitu terdiri dari sifat-sifat awaridnya khamar, walawazimihi, dan sifat-sifat lawazimnya khamar. Dikumpulkan apa? Ma, sesuatu yusawi, yang sama, bijumlati, keseluruhan, jadi keseluruhan dari ma al khomro akan khamar. Bihaisu, ketika itu layak ruju, tidak keluar, minhu, daripadanya apa? Khomarun khomar. Ini yang disebut dengan jami. Jadi tidak mengeluarkan dari sesuatu yang sudah ada di dalam. Wala yadkhulu, dan tidak memasukkan fihi, di dalam ma, fihi di dalam khomar, fihi di dalam apa? Sifat ma, sesuatu laisa yang tidak ada, ma bi khomarin, dan khomar. Jadi tidak memasukkan sesuatu yang tidak ada unsur-unsurnya khomar. Yang tidak ada unsurnya khomar tidak masuk. Es tidak masuk akhirnya. Ya, kencing ya tidak masuk sudah. Kencing tidak masuk, minyak gas tidak masuk, itu akhirnya kan. Karena sudah tidak ada unsur-unsur khomarnya. Nah, kalau jami pertama begitu memang. Makanya itu untuk bisa membedakan dengan apa yang ditanyakan, ya tamayyazu bil mas'ul anhu min ghairihi. Definisi seperti itu. Jadi akhirnya definisi itu adalah sesuatu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang lahir dari sebuah pertanyaan, yang lahir dari sebuah pertanyaan. Wasal itu adapun ketiga, ayut laba akan ditanyakan bi dengan ma, apa? Mahiyatu syai'i, inti sesuatu, wa haqiqatu dzati, dan hakikat daripada zatnya sesuatu. Nah, ini baru definisi sesuatu yang dicari dari definisi itu dengan menggunakan susunan pendefinisiannya, menggunakan yaitu apa? Inti, substansi atau esensi dari sesuatu itu. Ketika sesuatu kaman yakulu, seperti orang bertanya, mal khomaru, apakah khomar itu? Wa yuqalu, maka dijawab, huwa adapun khomar itu sarabun muskirun muktasarun minal inabi. Ini asli, berarti ini konstruksi konstruksi definisi ini dibangun dari definisi yang hakiki. Wa adapun khomar itu sarabun, minuman, muskirun yang memabukkan, muktasarun yang diperas, minal inabi dari anggur. Ini asli. Jadi pendefinisian ini melalui definisi sejatinya barang itu, sesuatu itu. Khomer itu adalah huwa syarabun. Kalau tidak menggunakan ma'iyun, ma'iyun itu masih banyak. Ini bedanya syarabun dengan ma'iyun itu. Kalau syarabun itu lebih khusus. Kalau syarab itu mesti ma'i, tapi kalau ma'i belum tentu syarab. Seperti air kencing itu, minyak gas itu ma'i ya, tapi nggak bisa syarab. Ya, makanya lebih khusus syarab. Jadi tepat ini tidak menggunakan ma'i. Tapi kalau ma'i nanti akan apa namanya? Akan memetakan kembali dengan menggunakan jami itu. Jadi ini lebih kepada langsung ke apa namanya? Spesifiknya, lebih spesifik khusus ini. Umpamanya di situ kasih ma'i ya. Sedangkan ma'i itu umpamanya dijadikan sebuah jami, itu masuk semua kan? Kencing, ma'i, minyak gas, oli, ma'i. Masa ma'i muskirun, ya tentu muskir memang, tapi sulit untuk memadrid definisi ini, nanti bingung lagi karena ini pendekatannya sudah menggunakan pendekatan yaitu hakiki, definisi hakiki ini ya. Maka itu juga menggunakan kata-kata yang spesifik
tidak ma'ilati tapi syarobun, minum. Berarti ini sudah minum. Syarobun muskirun muktasarun minal muktasarun, yang diperes minal inabi dari anggur. Fayakunu, maka ada apa dalika, definisi itu kasifan, telah terbuka atau membuka an hakikati, akan hakikatnya khamr. Jadi definisi yang ketiga ini adalah definisi yang membuka sejatinya khamr itu kaya apa. Ternyata khamr itu minuman miskir yang diperes dari anggur. Summa yatba'uhu, kemudian mengikutkan, ya, summa yatba'uhu, kemudian mengikutkan kepada dalik lama halata, yaitu pasti apa at-tamyizu, yaitu yang membedakan. Tentu dari definisi inilah yang kemudian pasti nanti akan membedakan dengan definisi-definisi yang lain. Dengan itu bahwa dari ini kita akan bisa menyimpulkan pada malam hari ini terkait dengan dengan cara berpikir, ya, untuk mencari kebenaran logika inilah dengan menggunakan yaitu pendefinisian ini, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam mencari kebenaran sebuah konsep dari logika dengan melalui pendefinisian ini, bahwa sungguhnya pendefinisian ini bisa dikonstruksi dengan 3 poin, 3 cara. Pertama, dengan menggunakan makna definisi itu, yaitu terbuat dari kata mufrad atau kata yang sepadan. Ya, seperti saya katakan di atas tadi, seperti orang bertanya mal ukor, apa ukor? Dijawab al khomru. Padahal khomer dan ukor itu sepadan makna katanya, lafadznya berbeda tapi maknanya sah. Itu namanya murotif. Itu bagian daripada definisi. Ada yang cara mendefinisikan itu dengan cara seperti itu. Yang kedua, ada dengan mendekati dengan pendekatan, yaitu redaksinya itu nanti terdiri dari jamik dan mani. Jamik dan mani, atau kalau di dalam konsep ilmu mantek itu, yaitu nanti menggunakan jinis dan fasal. Hubungan antara jinis dan fasal itu akan melahirkan definisi. Nah, ini tentu yang kedua ini pendekatannya menggunakan jamik dan mani, sehingga dari situ nanti akan bisa membedakan pertanyaan dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang ditanyakan loh, tidak sampai ambigu gitu loh, akhirnya membatasi terhadap ungkapan yang ditanyakan. Yang ketiga, bahwa definisi itu dikonstruksi dari hakikat benda yang asli. Seperti ketika orang bertanya tentang khomar, khomar itu adalah minuman yang memabukkan yang diperaskan dari anggur. Nah, definisi kan betul, mengungkap betul akan hakikatnya. Nah, mudah-mudahan kajian saat ini, sekalipun kita dalam kesulitan, ya sulit banget ini semuanya untuk penyampaiannya, mudah-mudahan kita memahami tentang apa yang dimaksudkan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi, ya, untuk 1 hari 2 hari ini tentang kajian kitab Al-Mustasfa ini. Masih ada masih berhubungan ini, yaitu cara berpikir, akal pikiran kita itu dalam rangka untuk mencari konsep yang jelas dan benar. Ya, ini masih belum tuntas, tapi karena waktunya sangat panjang, kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.